Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam program Roti Gembala. Saya sungguh bersuka cita kalau kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah belajar mengenai kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita sudah 4 minggu. Dan ini minggu kelima dan ini poin yang terakhir yang mau saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau yang minggu pertama kita belajar mengenai dari Daud saat dia melawan Goliat, yaitu kita harus memiliki iman, ya. Kemudian yang kedua juga belajar dari Daud lagi saat dia ngomong sama Saul saat mau menghadapi Goliat. Daud ngomong, janganlah seorang dari bangsa ini yang tawar hati, karena saat kita tawar hati kecillah kekuatan kita. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah di 1 Tesalonika dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Kita belajar mengucap syukur, ini minggu lalu ya, poin yang ketiga minggu lalu. Nah, dan kenapa kebesaran Tuhan dan kedahsyatan Tuhan itu Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Karena Tuhan ingin perbuatan besarnya, perbuatan dahsyatnya itu diceritakan melalui kehidupan kita. Sehingga orang melihat, orang mendengar, orang menjadi percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar dan Bapa dipermuliakan lewat hidup kita. Dan sekarang poin yang keempat Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kedahsyatan dan kebesaran Tuhan itu terjadi dalam hidup kita? Poin yang keempat, kalau kita lihat di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Saya nggak bacakan ayatnya. Saya rangkum aja cepat di situ. Yosua 6 ayat 1 sampai 27 itu menceritakan mengenai Yosua dan bangsa Israel ini harus mengelilingi tembok Yeriko atas perintahnya Tuhan. Ngelilingi tembok Yeriko sampai akhirnya tembok ini roboh. Poin yang keempat ini adalah kita harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tidak ada ceritanya kita tidak punya uang, terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku butuh uang. Aku butuh duit, money untuk bayar uang sekolah, untuk beli beras, untuk beli daging, untuk beli salmon, untuk beli cabai, untuk beli ini itu. Berdoa. 10 jam sehari, atau mungkin 24 jam sehari, tapi kita cuma berdoa. Kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak bekerja. Kita tidak berusaha. Kita tidak ngapa-ngapain. Cuma berdoa. Kita tunggu Tuhan melakukan perkara besar. Kita tunggu Tuhan menyatakan kedahsyatannya. Kita tunggu Tuhan menyatakan kebesarannya. Tiba-tiba jatuh dari langit. Bukan begitu konsepnya Tuhan. Tuhan akan melakukan perkara besar, Tuhan akan melakukan kedahsyatannya dalam hidup kita. Tapi kita juga harus melakukan yang menjadi tanggung jawab dan tugas kita. Kita kerjakan itu. Tidak ada ceritanya tembok Yeriko tiba-tiba runtuh kalau Yosua dan bangsa Israel disuruh Tuhan, besok kelilingi 1 kali, tidak usah ngomong, diam, tutup mulutmu, kelilingi. Lakukan itu selama 7 hari. Pada hari ke-7, sorak dan tiupkan trompet. Maka tembok itu runtuh. Kalau Yosua gini, Tuhan, capek Tuhan. Ngajak ini bangsa Israel ini Tuhan, diajak muter keliling ini susah. Tuhan kan tahu. Bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Omong-omongannya wangel Tuhan. Lah terus kalau mereka nanti tanya Tuhan, lho lapo aku mau dikongkon muterin ini tok terus mulai. Bahasa Indonesianya, ngapain? Saya disuruh muterin gini, diputerin gini aja, pulang lagi tuh ngapain? Temboknya ya tidak akan retak. Temboknya lo ya tidak akan gompal. Apa gompal? Bahasa Indonesia apa gompal? Tidak akan cuil apa ya? Tidak akan rusak, tidak akan ada yang rusak gitu ya. Ngapain? Nah kalau mereka tanya gitu aku jawab apa Tuhan? Mereka ini sudah, bangsa Israel ini terlalu jelimet Tuhan. Terlalu angel ngomong-ngomongan nih. Kira-kira kalau Yosua ngomong gitu sama Tuhan, terus Yosua akhirnya tidak melakukan perintah Tuhan untuk muterin tembok Yeriko, saya percaya tembok itu pun nggak akan roboh.
tembok itu tidak akan roboh. Kenapa? Karena Yosua dan bangsa Israel tidak melakukan tugas dan bagiannya dia. Saya percaya tembok itu tidak akan roboh. Tetapi saat Yosua mengajak bangsa Israel, dan saya percaya mungkin banyak yang komplain dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi tugas dan tanggung jawab Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel. Dan Yosua bisa membawa pasukan ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mereka melakukan yang jadi bagiannya mereka. Itu bukan suatu hal yang mudah bagi Yosua, saya percaya. Tetapi Yosua berhasil melakukan itu. Yang jadi tugas dan tanggung jawab dia lakukan. Maka Tuhan akan kerjakan kedahsyatannya. Ambruk tembok Yeriko. Kalau kita lihat tembok Yeriko itu, modelnya itu 2 lapis, Bapak Ibu Saudara. Yang satu di bawah kini ada tembok, kemudian ini ada bangunannya, ada tanah, kurang lebih sekitar 2 kereta kuda. 2 kereta kuda itu kurang lebih ya 6 meter lah ya mungkin ya, 6 sampai 8 meter mungkin ya. Terus baru sini ada tembok lagi. Jadi temboknya lapis 2 sebesar ini. Makanya kalau kita baca tembok ini selebar 2 kereta kuda itu artinya bukan ini tembok semua gitu, enggak. Tapi ini ada tembok. Terus ini ada tanahnya. Ya, kemudian ada tembok lagi. Jadi 2 lapis temboknya ini. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Kalau ini tembok 2 lapis dihantam pakai apa itu? Bego atau pakai apalah alat berat, roboh. Paling roboh ya satu ini tok yang roboh, yang ini tidak roboh. Tetapi cuma diputeri sama bangsa Israel, roboh semua. Bapak Ibu coba bayangkan kalau Yosua saat itu tidak nurut apa yang Tuhan katakan, Yosua tidak melakukan apa yang jadi tugas dan tanggung jawab Yosua, mujizat Tuhan ini, robohnya tembok Yeriko ini tidak akan pernah terjadi. Kedahsyatan Tuhan ini tidak akan terjadi untuk bangsa Israel kalau mereka tidak lakukan itu. Tapi bersyukur Yosua berhasil membawa bangsa Israel untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu mengelilingi tembok ini sesuai dengan instruksi Tuhan. Sehingga kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dinyatakan bagi bangsa Israel. Itu contoh dari Yosua. Contoh lagi saat bangsa Israel keluar dari Mesir awal-awal dikejar, Musa membelah laut di perahu. Itu pun kalau Musa tidak nurut sama Tuhan, Musa tidak mau lakukan bagiannya Musa, saya percaya tidak akan terbelah itu laut. Tapi firman Tuhan katakan apa kepada Musa? Angkatlah tongkatmu. Musa angkat tongkatnya begini. Musa lakukan bagiannya dia, yaitu mengangkat tongkat. Nurut apa yang Tuhan mau, dia lakukan. Laut itu terbelah jadi 2. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, tulis firman Tuhan. Bayangkan, siapa yang bisa ngeringin laut? Nggak ada yang bisa, hanya Tuhan yang bisa. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu yang bisa mengeringkan laut. Asal kita lakukan bagian kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan hidup, proses kita, pergumulan hidup yang kita alami, itu kita tetap harus lakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Apa tanggung jawabnya? Gampang. Tanggung jawabnya kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Gampang. 3 poin yang sebelumnya itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki iman. Itu harus kita lakukan, itu tugas kita, bagian kita. Yang kedua apa? Kita jaga hati kita, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Itu bagian kita itu. Itu kita harus lakukan. Dan yang minggu lalu, kita selalu mengucap syukur, itu bagiannya kita. Simpel aja 3 hal ini. Ini jadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita lakukan ini. Tentunya juga kita lakukan hal-hal yang lain yang jadi tanggung jawab kita juga. Kalau nggak punya duit, ya kerja. Butuh duit, semua orang butuh duit. Tapi saya tidak bisa kerja, Pak. Kenapa? Saya belum bekerja, belum ada dapat pekerjaan. Lakukan bagian kita. Apa? Kita masukin lamaran kerjaan. Kita cari pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan, jangan milih-milih dulu. Kalau kita nggak ada pekerjaan, belum ada pekerjaan,
Ada kerjaan apa yang kita terima, kita kerjakan dulu. Jangan milih-milih dulu. Ya kan? Pengalaman kerja nggak ada, baru lulus sekolah, baru lulus SMK, baru lulus kuliah. Kerja pertama masuk langsung minta jadi manajer. Ya mana bisa. Tuhan nggak berkati aku. Loh, padahal Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah nyatakan kebesarannya. Diterima di sebuah perusahaan. Yang perusahaan ini Tuhan lihat ini perusahaan yang paling cocok. Karena di perusahaan ini kamu akan dibentuk, di perusahaan ini kamu akan diperlengkapi dengan pengetahuan baru, di perusahaan ini kamu akan diberikan pengalaman yang baru. Dari apa yang kamu terima di perusahaan ini nanti bisa dipakai upgrade hidup kita untuk kita naik ke level lebih tinggi, kita masuk ke perusahaan lain, mungkin di hire perusahaan lain dengan jabatan lebih tinggi, dengan gaji lebih tinggi. Rencana Tuhan begitu. Tapi seringkali kita tidak mau, karena kita milih-milih, kita mikir, maunya langsung yang gede, maunya langsung jadi direktur. Padahal nggak ada pengalaman, ya mana bisa. Ya bikin aja PT sendiri, atau bikin badan hukum sendiri. Nah, kita lakukan bagian kita. Apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita lakukan sendiri. Kita lakukan itu bagian kita. Nggak punya kerjaan, Pak. Sudah diterima di perusahaan. Ya lakukanlah pekerjaan di perusahaan itu dengan baik. Dengan penuh tanggung jawab, tugasnya apa yang dikerjakan. Diselesaikan. Maka dari situ kita akan melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Sampai Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Sampai kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, Tuhan kerjakan di hidup kita dan kita bisa ngomong, aku sekarang bisa punya rumah, bisa punya mobil, padahal dulu aku mau beli sepeda pancal, itu aja enggak bisa. Kita bisa cerita. Karena kedahsyatan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan kerjakan ini di hidupku, Tuhan proses aku begini, tapi aku bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena aku punya iman, aku percaya. Karena aku tidak ngomel, aku belajar terus selalu bersyukur. Aku tidak pernah tawar hati, karena begitu aku mulai kerasa tidak enak, aku cari Tuhan. Aku membangkitkan imanku, percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya hari ini aku bersyukur. Aku bisa beli rumah, aku bisa beli mobil, aku bisa beli ini, aku bisa beli itu. Semua karena kebesaran dan kedahsyatan Tuhan. Itu kita keluarkan, kita lontarkan, kita saksikan, kita ceritakan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau kebesaran dan kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya kita ayo lakukan bagian kita. Kita tidak bisa berdiam diri. Kita hanya berdiam diri kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ketemu Tuhan, kita berdiam diri, tanya Tuhan, Tuhan mau ngomong apa? Aku siap dengar. Tapi dalam menjalani hidup kita harus lakukan bagian kita. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus take action. Kita harus lakukan tindakan. Kalau enggak, ya kebesaran Tuhan ya nggak akan terjadi, kedahsyatan Tuhan nggak akan terjadi. Kenapa? Karena kita yang diajak Tuhan kerjasama aja kita nggak mau. Nggak bisa terjadi. Jadi pagi hari ini poin yang keempat adalah mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Bagian kita kerjakan. Maka Tuhan akan nyatakan kebesarannya, kedahsyatannya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tetap harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Apa yang menjadi bagian kami harus lakukan, kami harus kerjakan. Dan biar Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami tetap butuh pimpinan Tuhan untuk Tuhan menuntun kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Sehingga saat kami mengerjakan bagian kami, Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Sehingga kedahsyatan dan kebesaran Tuhan itu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami, muncul cerita kesaksian, muncul hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga orang lain melihat. Orang itu melihat kemuliaan Tuhan, dan orang itu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka mau berangkat bekerja, sekolah, kuliah, berkati sepanjang hari. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat jadi berhasil. Mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, dikuatkan, disembuhkan. Yehovah Rafa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan kesembuhan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sedang ada pergumulan mengenai keuangan, mengenai hubungan keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan pulihkan.
Mereka yang memerlukan pasangan hidup, mereka yang menginginkan keturunan ilahi, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, yang seimbang. Tuhan berikan keturunan ilahi sesuai dengan waktunya Tuhan. Supaya melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Dan biar melalui kehidupan kami, Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau selalu pimpin kami, Kau selalu ingatkan kami, remind kami terus, supaya hidup kami semakin hari semakin mulia, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, supaya melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan biar ada sejahtera sukacita Allah, penyertaan perlindungan penjagaan Tuhan yang sempurna, limpah atas kehidupan kami, dan biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, sehingga kami menerima kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Mari kita sama-sama belajar untuk kita melakukan bagian kita. Saat kita melakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Kebesaran dan kedahsyatan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Yesus memberkati. God bless you all.